Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam tidur kami, hingga kami di pagi hari yang cerah ini beroleh kemurahan-Mu atas kesehatan dan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, Tuhanlah yang mendahului hati dan pikiran kami, agar setiap tindakan kami berkenan di hadapan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita di hari Rabu tanggal 8 November 2023 ialah dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, tutusi tutudo na hudokon tuhamu, muluadong na mangaradoti hatakki, dang idaun nii hamatian saliling-liling na. Mendengar firman ini saya jadi teringat apa yang juga dikatakan Allah melalui nabinya Habakuk di dalam pasal 2 ayat 4b. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kenapa ungkapan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang Yahudi? Tentu kalau kita baca, persoalan utamanya terletak pada ayat yang ke-37, yakni ketika Yesus berkata, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Ini menjadi peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Berhati-hatilah ketika firman Tuhan tidak beroleh tempat di hatimu. Mungkin itu yang sering kali membuat pertahananmu sangat lemah, sehingga mudah diterobos oleh kejahatan dan hawa nafsu dosa. Yang hendak Yesus katakan adalah, percayalah akan kuasa Allah dalam firman-Nya, karena firman-Nya bukan saja mampu menangkis kuasa jahat, tetapi terlebih lagi menunjukkan jalan kepada kita tiba kepada keselamatan. Maka siapapun yang percaya dan taat kepadanya serta memelihara ajarannya akan memperoleh kehidupan yang kekal, yang tidak akan mengalami kematian. Karena iman kepadanya adalah jalan menuju kehidupan yang abadi. Inilah yang membuat kita semakin tangguh juga dalam menghadapi kematian. Dari kacamata dunia, kita akan berkata pada akhirnya semua orang akan meninggalkan dan ditinggalkan. Namun dengan iman, semua orang percaya sebaiknya berkata, sampai jumpa di keabadian. Maka kalau ada pertanyaan, lebih lama mana mati atau hidup? Tentu orang percaya akan berkata, lebih lama hidup daripada mati. Karena Yesus Kristus menjamin bagi orang yang percaya, bahkan sesudah ia mati pun, ia akan dibangkitkan kembali. Maka saudara-saudara, engkau yang rindu akan Yesus Kristus dan hidup bersamanya, tetaplah pelihara firman-Nya di dalam hatimu.
tetaplah berdoa kepadanya dan mempercayai perkataannya, karena itulah jalan menuju keselamatan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan bahwasanya kami harus terus hidup bersama-sama dengan Engkau melalui firman. Karena itulah yang semestinya kami lakukan untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu mengingat nama-Mu dengan berdoa dan membaca firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.